Ada yang masih di luar? Ada. Ada. Sedang, Bu. Itu mah sedang di sini mah. Adrian Asri. Temannya Bu. Ridwan. Bu. Nabil. Sholat, Bu. Sama Bu, sama. Nadifa. Kasih paham, kasih paham. Najwa. Najwa. Salwa. Sofi. Yuna. Syakira. Kalia. Zaskia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sampah-sampah yang ada di sekolah Anda silakan dipungut terlebih dahulu. Mejanya dirapikan. Ini batasnya sampai mana? 11 enggak? Sebelum kita masuk pada materi hari ini, ada yang ingat materi minggu lalu materi tentang apa? Sistem ekspresi. Apa itu sistem ekspresi? Ada yang masih ingat? Sistem pengeluaran. Ada yang bisa disebut? Satu orang, biar dapat nanti membuatnya. Ya, silakan. Siapa namanya? Jehan. Sistem ekspresi adalah sistem ekspresi adalah jaringan atau organ yang mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Pasti aku dulu penjahat. Jangan mau jehan kue atau pena. Ada yang lain? Apa itu sistem ekspresi atau contoh dari sistem ekspresi apa aja organnya? Silakan. Hati, Ginjal, paru-paru, kulit. Asap ini ada contohnya itu paru-paru, ginjal, hati, kemudian ada kulit. Ini kulit apa? Siapa mau kulit enak? Kue aja, Bu. Kulit, Pak. Sudah kita sekarang ya, Pak? Ini, Bu. Nah, Ini, Bu. nah, pertanyaan berikutnya. Apakah ada hubungan kalau materi sekarang kita bahas tentang materi sistem? Kita apa? Sistem koordinasi. Ada nggak hubungan antara sistem ekskresi dengan sistem koordinasi atau sistem saraf ini? Siapa yang bisa jawab? Hubungan antara sistem ekskresi dengan sistem saraf. Ada nggak hubungannya antara sistem ekspresi ini
nomor pertama. Siapa yang bisa jawab? Gak apa-apa, coba dulu. Siapa namanya tadi? Ladipa. Nah, silakan Ladipa. Sistem edukasi itu berkaitan dengan sistem koordinasi ya. Karena saraf inilah yang mengatur semua pergerakan yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Karena dia sangat berkaitan. Oke, boleh. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab kasih waktu sudah. Ini buat Ladipa. Gue atau Mena? Gue aja. Jadi antara sistem koordinasi dengan sistem saraf ini dengan sistem ekspresi sangat berkaitan dengan erat karena di dalam tubuh kita seluruh struktur organ yang dalam tubuh bekerja atas pengaruhnya dari sistem koordinasi atau sistem saraf ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana proses bagaimana struktur utama sistem saraf dan peran masing-masing organ tersebut mengatur aktivitas tubuh. Pertanyaannya, bagaimana struktur utama sistem saraf manusia dan apa peran masing-masingnya di dalam mengontrol aktivitas tubuh? Pertanyaan kedua, bisa jawab? Yang bisa jawab? Siapa namanya? Ya? Struktur utama terdapat dua bagian besar dari struktur utama sistem saraf manusia. Pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak, ada cerebrum, dan batang otak. Terus ada sumsum tulang belakang, spinal cord, dan sistem saraf teki terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, ada yang bisa jawab lagi? Gak ada yang bisa jawab lagi? Pas? Pas. Siapa tadi namanya? Maunya apa? Fadil. Gue enggak. Nanti nggak aku yang panjang. Jadi struktur utama sistem saraf ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat, yang dimana sistem saraf pusat ini ada otak, sumsum tulang belakang, apa lagi tadi? Apa tadi? Ada sumsum tulang belakang, ada otak, terus ada sistem saraf tepi. Kemudian yang kedua terdiri atas saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik itu tahu nggak contohnya apa? Pernah dengar istilah sistem sensorik? Yang pernah dengar nak ini sensorik anaknya nggak jalan dengan baik, motorik anaknya nggak berjalan. Pernah dengar? Apa itu motorik atau sensorik? Nah, boleh cari dulu. Sensorik itu penglihatan. Bu. Boleh dua kali emangnya, Bu? Bu. Boleh. Kita bilang kan ya apa? Sensorik kemampuan yang berhubungan dengan indera. Ya, sensorik kemampuan yang berhubungan dengan indera. Sedangkan kemampuan motorik berhubungan dengan gerakan tubuh. Berhubungan dengan gerakan tubuh. Yang satu lagi sensorik berhubungan dengan indera, motorik berhubungan dengan gerakan tubuh. Jadi antara sensorik dan motorik ini saling berhubungan dengan gerak. Kasih waktu Reva nah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pernah nggak kalian menarik tangan kalian secara refleks kan, sudah jawab. Pernah. Kenapa gerakan tersebut terjadi? Refleks, benar, betul Revan, betul lagi kan selalu Revan lah. Nah, selain gerak refleks, apalagi nama gerak refleks, terus ada gerak? Cepat. Nah, ada gerak cepat, ada gerak refleks, pasti ada gerak sadar. Kalau gerak refleks itu, contohnya misal tangan kalian terbakar kaki, langsung kalian tarik, itu namanya gerak refleks.
materi Evan tadi? Hei, ada yang bisa jawab? Nyerah? Ada yang bisa jawab? Bagaimana kita bisa bereaksi begitu cepat terhadap gerak refleks ini? Ada yang bisa jawab? Siapa? Coba jawab. Apa pertanyaannya tuh? Yang pertanyaan ketiga. Ya, siapa namanya? Kesha. Ya, bagaimana? Ya, kasih ampun buat. Respon kita itu secara tidak langsung otak langsung merespon melalui saraf sensorik dan saraf motorik tadi. Maka ketika kita mendengar sesuatu atau tertusuk dan kita refleks menariknya, kalau misalnya kita tidak refleks itu maka otomatis tangan kita di saat kita buang api sudah meletup karena tidak ada refleks. Saya kasih maunya di mana? Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang kemudian koordinasi. Suara di belakang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi pada sistem saraf dengan tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep sistem saraf, kemudian peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem saraf pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis mekanisme penghantar input. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis mekanisme gerak sadar. Dan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis gerak refleks. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem saraf. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran ini, kita akan menggunakan model pembelajaran apa? Group Investigation. Minggu lalu kita sudah belajar dengan model pembelajaran Group Investigation ini. Ada yang masih ingat? Nah, dalam Group Investigation ini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, akan adanya penelitian topik. Kemudian merencanakan tugas. Yang ketiga, melakukan investigasi. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, menyajikan laporan. Dan yang keenam, evaluasi. Evaluasi kita akan menggunakan digital method dengan aplikasi XMind. Nah, ada yang mau saya tanyakan sampai di sini? Tidak? Kita lanjut. Ibu masih ada pertanyaan ya? Sistem koordinasi atau sistem saraf ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Jika tidak adanya sistem saraf ini dalam organ tubuh, maka aktivitas dalam tubuh kita tidak berjalan dengan baik. Misalnya, sistem saraf tidak di otak jika sistem saraf tidak terganggu, maka aktivitas kalau otak ini mengatur segala aktivitas tubuh. Jika sistem saraf di otak ini terganggu, maka proses kita tidak berjalan dengan baik. Ada yang tahu gerak refleks bedanya gerak refleks dengan gerak sadar? Ya, refleksi gitu. Apalagi yang
Refleks secara spontan. Saya kira mungkin tangan ya. Bedanya gerak refleks dengan gerak sadar. Amanda? Coba ulang. Jangan grogi. Tarik nafas. Kata Amanda, gerak refleks itu tidak melibatkan saraf dan otak. Tidak melibatkan otak. Kalau gerak sadar melibatkan otak dan saraf. Benar apa enggak? Coba lihat kau. Gifari, ini Gifari kan? Tahu bedanya gerak sadar dan gerak refleks? Benar enggak? Benar. Nah, selain itu, perbedaan antara gerak sadar dan gerak refleks itu kita lakukan ketika tubuh kita mendapatkan respon dari luar atau eksternal. Nah, maka kita melakukan tiba-tiba melakukan gerakan tersebut. Jika gerak sadar, kita lakukan dengan posisi sadar seperti berjalan, makan, minum. Mungkin kalian makan nggak sadar, kalian berjalan nggak sadar, bertemu tapi kalian sadar dan dikendalikan oleh aktivitas saraf dan otak tadi. Nah, siapa tadi dong Amanda? Amanda maunya apa? Seperti kelompok minggu lalu, silakan duduk kelompoknya masing-masing. Tahapan pemilihan topik. Topik pertama. Ibu ini lah bos. Yang refleks, yang refleks. Sama dan ini gerak sadar, ini gerak Panjang. panjang kok. Sama gerak refleks. Dan kelompok satu mekanisme gerak sadar. Kelompok lima, kelompok enam mekanisme gerak refleks. Kelompok empat struktur dan fungsi sistem saraf pusat. Nah, mana? Udah sih mereka berdua.
Menjawab pertanyaan kita. Saya Fadil Muhammad ingin menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaannya apa saja bagi informasi bersara yang sedang dilakukan? Salah satunya yaitu sistem saraf bagian kaki terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSB ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem saraf kaki dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf kaki akibat diabetes. Penyebab lainnya yaitu penyakit neuromuskular, yaitu gangguan pada saraf dan otot. Nah, bagaimana? Gangguan pada sistem saraf dapat bisa diobati tergantung penyakitnya. Misalnya kalau bawaan lahir itu tidak bisa jika penyakit tersebut terjadi karena cedera fisik, bisa untuk dilakukan terapi. Sekian dari kelompok kami, karena Allah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini, siapa bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang sistem koordinasi? Saya buka rewardnya ya. Sistem saraf. Silakan Nadifah. Nadifah tuh. Bahwa dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sistem saraf ini sangat berpengaruh besar terhadap tubuh kita. Kenapa? Karena sistem saraf inilah yang menggerakkan semua anggota tubuh kita. Jika ada yang bermasalah pada sistem saraf kita, maka ada juga masalah dalam tubuh kita. Maka dari itu kita harus selalu menjaga ya. Siapa siapa harus buat? Jadi sistem saraf dalam tubuh kita itu sangat penting karena semua berkaitan dengan organ gerak, organ sistem ekspresi, semuanya berkaitan dengan sistem saraf. Satu sistem saraf terganggu maka bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan sistem saraf kita ini. Nadifah mau warna apa? Oke, semangat sekali. Dibagi. Oke, sebelum itu, ibu mau memberi penghargaan. Siapa tadi yang berbahagia pada saat presentasi? Mau kue? Mau tegelan? Nah, itu hanya bagi orang-orang yang ya, silakan kumpulkan LBS-nya. Nah, lupa kirim ambiente. Oke, kelompok terbaik silakan. Ini kelompok terbaik. Nah, mana mau kenal silakan maju depan. Mantap kedua. Ini ada. Wih, bisa nih.
Alhamdulillah.